Aku akan menikahimu ketika aku kembali. Aku berjanji. Tapi karena lelucon yang dia buat ketika aku masih kecil, anak kecil itu menunggu di bawah pohon besar setiap hari. Dengan cara ini, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dan kegigihannya membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Gadis kecil itu muncul. Tetapi gadis itu benar-benar melupakannya. Dia hanya berpikir untuk memberinya ringkasan pekerjaan. Dan gadis itu belum jatuh cinta padanya. Dengan cara ini, Chong Rong memutuskan bahwa dia dipermainkan lagi. Tetapi Wen Shaoqing berkata bahwa hari-harinya hanya milik pasien. Dan urusannya bisa dibiarkan sampai malam. Kalimat ini membuat Chong Rong terdiam. Tetapi ketika dia sedang makan, dia menerima panggilan telepon. Ada pasien darurat yang membutuhkan operasi sekarang. Dia tidak peduli dengan makan dan bergegas untuk melakukan operasi pada pasien. Chong Rong akhirnya menyadari kehidupan sehari-hari seorang dokter. Karena pekerjaan dia hanya bisa menunggu sampai malam. Tepat pada saat ini, pacarnya Cheng Cheng mendatanginya untuk mengeluh. Ternyata Cheng Cheng membuka restoran, dan pelanggan dengan bisnis bagus tidak bisa duduk. Pria itu memintanya untuk menyiapkan beberapa meja lagi. Dan dia bertanya-tanya di mana harus meletakkannya. Begitu dia berbalik, dia melihat seorang pemilik di toko buku sebelah. Dia datang ke pintu toko buku dan mengetuk. Gadis itu mendengar gerakan di dalam tetapi tidak membuka pintu. Dia tidak punya pilihan selain menuliskan pemikirannya di atas kertas dan mengebor melalui celah pintu. Tetapi segera ditolak oleh orang-orang di dalam. Cheng Cheng yang tidak mau menulis lagi. Bagaimanapun pintunya kosong, jadi lebih baik untuk semua orang dengan uang untuk mengebor bersama. Pada akhirnya, dikatakan oleh orang-orang di dalam bahwa itu adalah burung gagak besar. Siapa yang ada di dalam? Mengapa kamu masih berbelit-belit dan memaki orang? Kemudian Cheng Cheng segera meminta sobatnya untuk menghentikannya dengan cepat. Orang-orang di dalam tidak bisa menahan lagi. Dan menepuk bahu Cheng Cheng dari belakang. Minggirlah, Cheng Cheng memohon padanya. Aku hanya punya waktu saat sore. Dan aku berjanji tidak akan menunda urusanmu. Kemudian jika dia tidak mau, Cheng Cheng berpikir sejenak dan segera mengusulkan agar dia makan apa saja secara gratis di tempatnya mulai sekarang. Dan dia akan mengirimkannya kepadanya secara pribadi. Wen Rang pergi tanpa berkata apa-apa. Cheng Cheng dengan senang hati berpikir bahwa masalah ini diselesaikan seperti ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada detik berikutnya, dia mungkin tidak dapat melanjutkannya. Seseorang membawa seekor anjing ke sana untuk menakut-nakuti semua jebakan. Cheng Cheng bergegas untuk berdebat dengannya. Mengapa kamu orang yang lembut dan keras? Tetapi Wen Rang memarahinya kembali dengan satu kata. Hal ini membuat Cheng Cheng sangat marah. Dan segera pergi ke Chong Rong untuk mengeluh. Dan tanpa sengaja melihat sepatu Keds di kaki Chong Rong. Katanya ini edisi terbatas tahun ini. Siapa yang beli sepatu ini buat kamu? Itu hanya 8 yuan. Cheng Cheng segera menyimpulkan bahwa dia tertarik pada Chong Rong. Tetapi Chong Rong tidak menganggapnya serius. Mengapa dia tidak melihatnya? Dia hanya melihat dirinya digoda olehnya setiap hari. Lebih baik cepat dan minta ringkasan pekerjaan. Saatnya pulang kerja. Wen Shaoqing masih di sana untuk operasi. Dia juga mulai saat ini. Chong Rong juga memahami sisi lainnya. Tunggu Wen Shaoqing keluar dari ruang operasi. Chong Rong sudah tertidur. Wen Shaoqing menatap wajahnya yang tertidur dan tidak membangunkannya. Dia masih duduk di sampingnya dan membiarkan Chong Rong perlahan bersandar di bahunya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Cheng yang kembali untuk menyerahkan laporan. Melihat pemandangan ini dan penuh rasa ingin tahu di hatinya. Dengan cepat dia mengambil foto mereka berdua secara diam-diam dengan ponselnya. Dan setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang ini adalah sepupunya. Pada saat ini, keduanya yang mendengar gerakan tersebut juga terbangun. Cheng Cheng sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan cepat. Chong Rong akhirnya menyadari kerja keras dalam hidupnya. Jadi dia mengusulkan untuk mengundang Wen Shaoqing makan malam. Chong Rong membawanya ke restoran selebriti yang populer. Kapan kalian berdua sampai makan malam yang ramai? Chong Rong dengan cepat menariknya ke samping dan menjelaskan bahwa mereka baru saja datang untuk makan di antara rekan kerja. Cheng Cheng hampir tidak mempercayainya, tetapi kemudian di restoran selebriti Chong Rong berkata, "Stiknya sangat pedas, sehingga mereka berdua hanya ingin minum. Gunakan air untuk meredakannya. Ini terlalu pedas. Aku tidak makan makanan pedas secara naluriah." Jangan katakan itu. Aku tidak pernah makan makanan pedas. Apa yang dikatakan Chong Rong tidak hanya mengingatkan Wen Shaoqing bahwa ketika dia masih kecil, dia diintimidasi oleh teman sekelasnya dan bersikeras untuk makan pancake pedas. Tapi dia tidak bisa menahannya karena dia tidak suka makanan pedas. Chong Rong melangkah maju saat ini. Dia menggigit pancake pedas di tangannya. Sangat panas sampai dia berkeringat di kepalanya. Apa itu begitu pedas?
Lalu beritahu pria kecil gendut itu bahwa jika mereka menggertaknya lagi, kamu akan menemukanku. Lalu di mana dia akan menemukannya di masa depan? Pergi kepada Chong Rong. Wen Shaoqing mengkonfirmasi lagi dan mengetahui bahwa Chong Rong benar-benar tidak bisa makan makanan pedas. Hal ini membuat Wen Shaoqing semakin mengagumi Chong Rong di dalam hatinya. Tidak hanya mengenakan mantel untuknya, dia juga menulis ringkasan pekerjaan untuknya di malam yang sama. Hubungan antara keduanya juga berubah secara halus tanpa disadari. Dia tidak ingin pergi bekerja keesokan harinya, dan cara rekannya memandang Chong Rong telah berubah. Sebagai pendatang baru, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melewati pos perawat, dia mendengar bahwa perawat sedang bergosip tentang dia dan Wen Shaoqing. Dia juga mengetahui dari mereka bahwa foto itu dikirim oleh Zhong Zhen. Dan dia menjadi marah ketika dia mendengarnya. Ambil telinga Zhong Zhen dan pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Zhong Zhen buru-buru menjelaskan kepadanya bahwa foto itu tidak sengaja diposting olehnya. Tunggu aku, tidak ada cara lain. Chong Rong harus meminta Wen Shaoqing untuk mengklarifikasi. Tapi di hati Wen Shaoqing, dia sangat senang hal seperti itu terjadi. Aku tidak setuju. Jika kamu bersikeras, aku dapat membantumu menghilangkan rumor tersebut. Tetapi dia harus berutang budi kepadanya. Detik berikutnya mereka berdua datang ke kantor perawat untuk mengklarifikasi. Perawat yang penasaran bertanya apa hubungan keduanya. Sebenarnya kami adalah kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil dan aku naksir padanya selama beberapa dekade. Sayang sekali dia terus memintanya. Tetapi tidak bisa mendapatkannya. Gadis itu pergi bekerja pagi-pagi sekali. Tetapi ketika dia mendengar para perawat bergosip tentang dia dan Dr. Wen, dia segera menemukan Wen Shaoqing dan keduanya datang ke kantor perawat untuk mengklarifikasi. Perawat bertanya kepada mereka apa hubungan mereka. Sebenarnya kami adalah kekasih masa kecil. Saya telah diam-diam mencintainya selama beberapa dekade. Dan saya telah memintanya sepanjang waktu. Tetapi ini membuat Chong Rong sangat marah. Bagaimana dia bisa mengklarifikasi? Bukankah dia mengecatnya semakin gelap? Kejadian ini cukup membuatnya kesal. Tetapi dia menerima telepon dari Cheng Cheng lagi. Apakah dia suaminya yang sebenarnya? Cepat bawa dia kembali. Ternyata Cheng Cheng mabuk karena restoran dan jatuh ke kamar Wen Rang karena kesalahan. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke toko saya? Dia mabuk dan ingin mengirim punggungnya tapi dia menggigit keras lengan Wen Rang dengan bantuan alkohol. Chong Rong bergegas mendekat. Pertama dia meminta maaf kepada Wen Rang. Lalu dia akan membawa pulang Cheng Cheng yang mabuk. Chong Rong dan Wen Rang segera mendorong Wen Shaoqing ke samping begitu dia mendengar bahwa sedang mencarinya. Seperti yang dia lihat, tidak apa-apa, ternyata Wen Rang ini sebenarnya adalah paman Wen Shaoqing. Detik berikutnya mereka berdua mengirim pulang Cheng Cheng dan Chong Rong pergi. Cheng Cheng yang minum terlalu banyak. Dia muntah di seluruh tubuh Wen Shaoqing. Sebagai seorang dokter, dia benar-benar tidak tahan dengan baunya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Chong Rong tidak punya pilihan selain memintanya untuk mengganti piyamanya sementara setelah dia mandi. Sebelum Wen Shaoqing sempat mengeluh tentang Chong Rong, dia mendengar suara percikan di dalam. Cheng Cheng yang minum terlalu banyak jatuh dari tempat tidur. Chong Rong buru-buru meminta Wen Shaoqing pergi ke dapur untuk mengambil selimut. Tapi kali ini ibunya menelepon dan dihubungkan oleh Cheng Cheng yang terlalu banyak minum. Hal ini membuat Chong Rong sedikit ketakutan. Chong Rong mendorong Wen Shaoqing ke dalam lemari di belakang punggungnya. Dengan cepat menutup pintu lemari. Dan dengan cepat menyesuaikan diri. Bu, ada apa? Ibu bilang kenapa ada laki-laki di kamar. Ah, tidak ada. Tolong bukakan lemari untukku. Ini akan merepotkan. Wen Shaoqing di dalam lemari juga bisa mendengarnya dengan jelas. Chong Rong tidak punya pilihan selain pergi keluar dan membanting pintu lemari. Agar ibu bisa melihat dengan jelas. Hei, siapa ini? Ketika Chong Rong melihatnya, dia segera menutup pintu lemari dan mengatakan bahwa orang di dalamnya adalah Cheng Cheng. Dia akhirnya lolos dari malapetaka. Dia juga akhirnya menipu ibunya untuk menutup telepon. Dia bergegas membuka pintu lemari untuk meminta Wen Shaoqing keluar. Tetapi Wen Shaoqing menangkapnya dan Chong Rong jatuh di pangkuan Wen Shaoqing. Chong Rong tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dia gugup. Dia juga ingin turun dengan cepat. Aku ingin mengatakan sesuatu. Hal ini membuat Chong Rong sedikit takut. Apa menurutmu dia akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri? Ternyata Wen Shaoqing juga ingin dia merasakan perasaan berada di dalam lemari. Saat ini jarum jam mengetuk pintu. Chong Rong tidak ingin membuat masalah. Jadi dia memintanya untuk menyembunyikannya di lemari lagi. Halo, terima kasih. Saya akan mentraktirmu makan malam. Siapa yang akan memakai pakaian di tengah malam? Semakin sedikit yang dia tahu, semakin baik.
Tetapi anak ini memiliki hati yang ingin tahu. Dia bersikeras untuk tetap tinggal dan minum segelas air sebelum pergi. Tapi sekilas melihat Wen Shaoqing dengan piyama, Chong Rong dengan cepat menjelaskan bahwa kami bukanlah hubungan yang dia lihat. Apa hubungannya? Hubungan antara wanita 8 karakter. Dalam perjalanan kembali ketika mereka berdua kembali, Zhong Zhen mau tidak mau memberitahu Wen Shaoqing, kamu bukan tipe yang disukai sepupuku. Lalu dia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya, yang menuliskan tipe yang disukai Chong Rong. Poin pertama tinggi, apakah dia tidak cukup? Poin kedua adalah dewasa, seksi, dan kutu buku. Ini poin ketiga adalah kelembutan dan perhatian. Tetapi Zhong Zhen berkata bahwa Wen Shaoqing tidak lembut atau perhatian. Dan hal keempat adalah merawat dan menyelamatkan kecantikan pahlawan penggemar. Semakin banyak Wen Shaoqing mendengarkan dirinya sendiri, semakin dia tidak memenuhi persyaratan. Jadi dia menyambar buku catatannya dan merobeknya. Melihat privasi orang lain tidak baik. Tidak ada alasan untuk menyitanya. Dia juga mendorong pria itu keluar dari mobil di tengah jalan. Dia buru-buru mengulasnya lagi untuk menjadi tipe ideal Chong Rong. Keesokan harinya saat makan siang, dia mengeluarkan selembar kertas saat Chong Rong masih ada. Dia berlatih merawat makanan, tetapi dimakan oleh Chen Chu yang bergegas. Satu seteguk tidak cukup, aku harus menyesap lagi. Wen Shaoqing tidak begitu sabar. Orang bodoh ini dia tidak hanya makan siang yang dipesan Wen Shaoqing untuk Chong Rong, tetapi dia juga menggantikannya. Kebetulan Chong Rong tidak pernah muncul. Jadi Wen Shaoqing tidak punya pilihan selain mencari Zhong Zhen untuk menanyakannya. Dia tampil, tetapi dia diberitahu bahwa dia juga tidak tahu. Jadi dia menggunakan alasan mengirimkan Panji untuk menanyakan kemana Chong Rong pergi kepada direktur. Direktur memberitahunya bahwa Chong Rong telah meminta cuti. Ada sesuatu yang mendesak dan dia pergi sebelum mematikan komputer. Wen Shaoqing membungkuk dan menyalakan komputernya untuk melihatnya. Dia langsung teringat apa yang dikatakan Chong Rong padanya sebelumnya. Dia curiga paman mengembalikan uang itu untuk tujuan lain. Perusahaan itu benar-benar tidak terlihat seperti perusahaan asli. Itu sebenarnya dibuka di belakang pasar sayur dekat rumah sakit, yang mengingatkannya bahwa Chong Rong dalam bahaya. Direktur Yan ada pasar sayur di dekatnya. Baiklah ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.